Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Sylvia Julianti dengan Faradila Putri akan menjelaskan tentang ekosistem padang lamun. Materi pertama akan saya bacakan yaitu tentang pengertian lamun. Lamun atau seagrass adalah tumbuhan tingkat tinggi atau anthophyta yang hidup dan tumbuh terbenam di lingkungan laut, berpembuluh, berimpang, berakar, dan berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Rimpang itu merupakan batang yang beruas, tumbuh terbenam dan menjalar dalam substrat pasir, lumpur, dan pecahan karang. Lamun memiliki batang, daun, bunga, dan buah. Lamun tumbuh mengelompok di suatu daerah melalui penyebaran buah yang dihasilkan secara seksual. Lamun dapat membentuk hamparan ekosistem yang luas di dasar laut yang terkena sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Lamun hidup di perairan yang dangkal dan jernih dengan kedalaman sekitar 1-12 meter dengan sirkulasi air yang baik. Ada juga yang hidup dengan kedalaman 90 meter. Padang lamun adalah hamparan tumbuhan lamun yang menutupi suatu area pesisir atau laut dangkal yang dapat terbentuk oleh satu jenis lamun atau lebih dengan kerapatan tanaman yang padat, sedang, atau jarang. Ekosistem lamun adalah satu sistem ekologi padang lamun yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik hewan dan tumbuhan. Selanjutnya yaitu karakteristik lamun. Yang pertama yaitu terdapat di perairan pantai, landai, di daratan lumpur atau pasir. Yang kedua terdapat pada batas terendah daerah pasang surut dekat pohon bakau atau di daerah terumbu karang. Yang ketiga mampu hidup di kedalaman 30 meter di perairan tenang dan terlindung, serta sangat tergantung pada intensitas matahari yang masuk dalam perairan tersebut. Yang keempat, mampu melaksanakan proses metabolisme secara optimal jika seluruh tubuhnya terendam air. Dan yang kelima yaitu mempunyai sistem perakaran yang berkembang dengan baik. Ciri morfologi lamun yaitu pertama ada akar. Akar lamun tidak berkembang dengan baik, tetapi akar dan rizoma lamun memiliki fungsi yang sama dengan tumbuhan darat. Karena akar lamun tidak berkembang baik untuk menyalurkan air, maka lamun tidak berperan penting dalam penyaluran air. Lamun mampu menyerap nutrien dari dalam substrat melalui sistem akar rizoma. Koloni bakteri lamun memiliki peran yang penting dalam penyerapan nitrogen dan penyaluran nutrien oleh akar. Akar lamun merupakan tempat menyimpan oksigen untuk proses fotosintesis yang dialirkan dari lapisan epidermal daun melalui difusi sepanjang sistem lakunal yang berliku-liku. Oksigen yang disimpan di akar dan rizoma digunakan untuk metabolisme dasar sel, kortikal, dan epidermis. Nah, melalui sistem akar dan rizoma, lamun dapat memodifikasi sedimen di sekitarnya melalui transfer oksigen dan kandungan kimia lain karena akar lamun merupakan tempat untuk melakukan metabolisme aktif, maka konsentrasi CO2 di jaringan akar relatif tinggi. Selanjutnya itu ada rizoma dan batang. Struktur rizoma dan batang lamun memiliki variasi yang sangat tinggi tergantung dari susunan saluran di dalam stele. Rizoma bersama-sama dengan akar menancapkan tumbuhan ke dalam substrat. Rizoma seringkali terbenam di dalam substrat yang dapat meluas secara ekstensif dan memiliki peran yang utama pada reproduksi secara vegetatif. Dan reproduksi yang dilakukan secara vegetatif merupakan hal yang lebih penting daripada reproduksi dengan pembibitan karena lebih menguntungkan untuk penyebaran lamun. Rizoma merupakan 60-80% biomas lamun. Yang ketiga yaitu daun. Daun lamun diproduksi dari meristem basal yang terletak pada potongan rizoma dan percabangannya. Beberapa bentuk morfologi sangat mudah terlihat, yaitu bentuk daun, bentuk puncak daun, keberadaan atau ketiadaan ligula. Contohnya yaitu daun Simodese cerulata, terbentuk lingkaran dan berserat, sedangkan Simodese rotundata datar dan halus. Dan daun lamun ini terdiri dari dua bagian yang berbeda, yaitu pelepah dan daun. Pelepahnya menutupi rizoma yang baru tumbuh, tetapi genus Halopila yang memiliki bentuk daun petiolate tidak memiliki pelepah. Nah, anatomi yang khas dari daun lamun itu ketiadaan stomata dan keberadaan kutikel yang tipis. Kutikel daunnya tipis tidak dapat menahan pergerakan ion dan difusi karbon sehingga daun dapat menyerap nutrien langsung dari air laut. Berikutnya yaitu anatomi lamun. Yang pertama di sini ada Halodul uninervis. Pada bagian A yaitu daun, bagian B akar, bagian B batang, bagian C ada rizoma, bagian D akarnya, E rambut, F pelepah. Nah, yang kedua itu ada N halus acorides. Dengan keterangan bagian A merupakan daun, bagian B merupakan akar, bagian C merupakan rambut, dan bagian D merupakan batang. Dan yang ketiga ada Halopila ovalis, di mana keterangannya yaitu bagian A adalah daun ovalnya, bagian B adalah batang daunnya,
bagian C adalah rizoma, dan bagian D adalah akar. Selanjutnya yaitu struktur komunitas lamun. Vegetasi monospesifik adalah komunitas yang terdiri dari hanya satu spesies. Pada tipe vegetasi ini, lamun dapat tumbuh dengan lebat dan membentuk padang yang luas atau dalam bentuk sporadis saja. Sedangkan vegetasi campuran merupakan komunitas atau padang lamun yang terdiri dari beberapa spesies, bahkan hingga 8 spesies. Selanjutnya itu ada keanekaragaman spesies lamun. Spesies lamun itu ada 12 jenis, diantaranya yaitu Thalassia hemprisi, Enhalus acoroides, Cimodose rotundata, Cimodose reserulata, Halodule pinifolia, Halodule uninervis, Halopila ovalis, Halopila spinulosa, Halopila decipins, Halopila minor, Syringodium isotifolium, dan Thalassodendron ciliatum, di mana dari spesies lamun ini memiliki ciri-ciri khusus tersendiri. Selanjutnya yaitu habitat lamun. Lamun hidup pada daerah mid-intertidal dengan kedalaman 0,5 sampai 10 meter dan sangat melimpah di daerah sublitoral. Jumlah spesies lebih banyak terdapat di daerah tropis daripada di daerah ugahari. Habitat lamun dapat dilihat sebagai suatu komunitas. Dalam hal ini, suatu padang lamun merupakan kerangka struktur dengan tumbuhan dan hewan yang saling berhubungan. Habitat lamun juga dilihat sebagai suatu ekosistem di mana antara hewan dan tumbuhan saling berhubungan sebagai suatu proses yang dikendalikan oleh pengaruh-pengaruh interaktif dari faktor-faktor biologis, fisika, dan kimiawi. Ekosistem padang lamun pada daerah tropik dapat menempati berbagai habitat. Dalam hal ini, status nutrien yang diperlukan sangat berpengaruh. Lamun dapat hidup mulai dari rendah nutrien dan melimpah pada habitat yang tinggi nutrien. Lamun mempunyai kaitan dengan habitat di mana banyak lamun. Thalassia adalah substrat dasar dengan pasir kasar. Sedangkan jenis lamun Enhalus acoroides dominan hidup pada substrat dasar berpasir dan pasir sedikit berlumpur, dan kadang-kadang terdapat pada dasar yang terdiri atas campuran pecahan karang yang telah mati. Selanjutnya yaitu cara adaptasi dan interaksi biota ekosistem padang lamun. Jadi biota di padang lamun itu ada moluska, echinodermata, dan arthropoda. Nah, moluska itu contohnya yaitu Comitia rotellina, Polynyches flamingianus, Cyperia sp, Chodakia tigerina, Latonofaba, dan Adula atrata. Lalu kelas Echinodermata, contohnya yaitu ada Synapta maculata dan Trypneustes gratila. Sedangkan arthropoda yaitu contohnya Sergestidae. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Faradila Putri. Untuk Faradila dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Silvi. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai adaptasi lamun. Di adaptasi itu yang pertama ada adaptasi morfologi. Pada adaptasi morfologi ini, penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya itu pada sistem perakaran lamun seperti jangkar, sehingga dapat tertancap kuat pada substratnya. Lalu pada batangnya yang terbenam ke dalam substrat, yaitu rizomanya itu, perpaduan antara akar dan rizoma membuat lamun berdiri tegak meskipun diterjang oleh gelombang laut yang kuat. Terus lamun tidak memiliki stomata pada daunnya, tapi dilengkapi oleh kutikula yang tipis yang dapat menahan pergerakan ion dan difusi karbon sehingga dapat menyerap nutrisi langsung dari air laut yang terdapat pada gambar di sebelahnya. Yang kedua itu ada adaptasi fisiologi. Pada adaptasi fisiologi ini, itu penyesuaian makhluk hidup dengan cara melakukan fisiologis dalam tubuhnya. Contohnya itu pada tudung akar lamun yang menyerap nutrien dan melakukan fiksasi nitrogen untuk dapat menjaga tubuhnya mengapung dalam air laut dilengkapi dengan rongga udara. Cara reproduksi adaptasinya itu yaitu dengan hidrohilus yang melakukan dengan penyerbukan dengan media air atau polinasi di dalam air. Polinasi ini proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik sehingga terjadi pembuahan. Adaptasi yang dilakukan lamun ini terjadi pada polen dan stigma. Polen ini mengalami perubahan bentuk dan ukuran dengan hilangnya lapisan dinding luar sehingga kemungkinan polen dibawa oleh arus selama berada di dalam air. Sedangkan stigma itu mengeluarkan lapisan
permukaan protein yang tidak menyebar di laut sehingga menciptakan media yang cocok untuk menangkap polen selama proses hidropilusnya yang terdapat pada gambar di sebelahnya itu. Gambar pertama itu contoh dari reproduksinya itu yang pertama itu ada gambar bunga jantan, terus yang kedua itu ada bunga betina, lalu yang ketiga itu ada buahnya. Lalu yang selanjutnya itu ada adaptasi kultural. Di adaptasi kultural ini penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap keadaan lingkungan sekitarnya tuh. Contohnya pada lamun yang mengambil unsur hara melalui akar dan daun dengan mekanisme tergantung pada jenis unsur hara yang akan diambilnya dan konsentrasinya. Jika konsentrasi unsur hara pada kolom air tinggi, maka pengambilan melalui daun mungkin lebih dominan. Sebaliknya, apabila nilai ambang di kolom air itu rendah, pengambilan unsur haranya akan dilalui melalui akar. Selanjutnya yaitu interaksi biota padang lamun. Pada interaksi ini ada interaksi gastropoda pada padang lamun. Itu habitat tempat hidup lamun dan perairan dangkal agak berpasir dan sering juga dijumpai di terumbu karang. Gastropoda merupakan komponen yang penting dalam rantai makanan di padang lamun, di mana gastropoda ini berperan sebagai hewan dasar pemakan detritus dan serasa dari daun lamun yang jatuh dan sirkulasikan zat-zat yang tersuspensi. Interaksi dugong pada ekosistem lamun itu, contohnya itu ada pada dugong dan penyu yang ke padang lamun itu hanya untuk makan. Lalu memakan Thalasia heprici dan Sirgondium isotifolium. Selanjutnya, interaksi teripang pada ekosistem lamun. Teripang ini sering mencari makan di padang lamun. Teripang cenderung memakan mikroorganisme di sekitar padang lamun. Teripang bergerak dengan kaki tabung, yaitu podia, yaitu bagian dari sistem saluran air ambulakra yang bekerja secara hidrolik. Interaksi krustasea pada padang lamun ini contohnya pada kelas kepiting dan udang-udangan. Hewan krustasea ini menjadikan padang lamun sebagai tempat untuk berlindung sebab lamun memiliki kemampuan untuk menstabilasi sedimen dari arus dan dapat mengurangi dampak gelombang. Selanjutnya yaitu rantai makanan pada padang lamun. Berikut adalah gambar dari rantai makanannya. Yang di sebelah kanan itu rantai makanan dalam ekosistem lamun yang terjadi pada dugong, penyu, lalu ikan-ikanan, terus ada krustasea dan ada ikan-ikan kecil lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem padang lamun. Yang pertama itu ada pada suhu. Suhu menjadi faktor yang mempengaruhi metabolisme, penyerapan unsur hara, dan kelangsungan hidup lamun, serta menjadikan faktor pembatas pertumbuhan dan distribusi lamun. Suhu 25-30 derajat Celcius ini menjadikan fotosintesis bersih pada lamun akan meningkatnya suhu rata-rata untuk pertumbuhan lamun yang berkisar pada 24-27 derajat Celcius. Selanjutnya pada salinitas. Salinitas menjadi faktor yang berpengaruh terhadap biomasa, produktivitas, kerapatan, lebar daun, dan kecepatan pulih lamun. Kisaran salinitas lamun yaitu 10-40% dan nilai optimumnya 35%. Penurunan salinitas akan mengurangi kemampuan lamun berfotosintesis. Yang ketiga yaitu pasang surut. Pada pasang surut ini, proses naik turunnya permukaan air laut secara berkala akibat pengaruh daya tarik benda angkasa yang kedalaman yang baik untuk melakukan transplantasi lamun itu berkisar antara 0,5 sampai 1,5 meter pada surut terendah. Yang keempat itu ada gelombang. Gelombang berpengaruh pada komunitas lamun yang tumbuh di perairan dangkal dengan sifat-sifat gelombang yang dapat dipengaruhi oleh 3 bentuk, yaitu yang pertama kecepatan angin. Kecepatan angin ini jika makin kencang angin yang bertiup, maka makin besar kecepatan makin tinggi dan panjang gelombang yang makin panjang serta sebaliknya. Yang kedua itu waktu di mana angin bertiup yang menyebabkan tinggi kecepatan dan panjang gelombang meningkat. Yang ketiga, jarak tanpa rintangan di mana angin sedang bertiup. Selanjutnya itu ada nomor 5, yaitu arus.
Arus ini menjadi media penyebaran dan pengenceran polutan di lingkungan laut yang akan mempengaruhi produktivitas padang lamun, sehingga dipengaruhi oleh kecepatan arus di perairan. Lamun dapat tumbuh dengan baik dan perairan arusnya tenang dengan kecepatan sampai 3,5 knots. Yang keenam itu ada total suspend solid atau TTS. Kandungan TTS berhubungan dengan kecerahan perairan sebab keberadaan padatan tersuspensi menghalangi penetrasi cahaya yang masuk ke perairan sehingga TTS dan kecerahan menunjukkan hubungan timbal balik. Semakin tinggi TTS, maka semakin rendah presentasi nilai kecerahan perairan dan sebaliknya juga akan terjadi. Yang ketujuh itu ada nitrat. Nitrat menjadi bentuk utama nitrogen di perairan alami dan nutrien bagi pertumbuhan lamun yang diserap menggunakan akar dan daun lamun. Perairan oligotrofik kadar nitratnya itu 0,5 mg per liter. Perairan mesotrofik kadar nitratnya itu 1 sampai 5 mg per liter. Perairan etrofik kadar nitratnya itu 5 sampai 50 mg per liter. Terus itu yang ke-8 mengenai fosfat. Fosfat menjadi salah satu unsur esensial bagi metabolisme dan pembentukan protein yang diserap seperti senyawa fosfat organik yang terkandung pada air laut yang perbentukan asam fosfatnya itu asam fosfat H3PO4 dan 10%-nya terdapat pada ion PO4. Selanjutnya itu ada monitoring lamun. Yang pertama, luas lamun. Luas padang lamun dapat memberikan indikasi status lamun secara menyeluruh. Luas padang lamun di Indonesia adalah 3 juta hektar dengan perhitungan yang dilakukan menggunakan cara survei langsung ke lokasi oleh P2O LIPI dan mengumpulkan data luas lamun dari hasil-hasil penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas lamun di Indonesia adalah 293.464 hektar dibandingkan dengan luas lamun tahun 2017 terjadi peningkatan luas sebesar 142.771 hektar. Hal ini terjadi karena terdapat penambahan data dari P2O LIPI, Badan Informasi Geospasial dan The Nature Conservation. Nilai tersebut baru menggambarkan 16% hingga 35% luas lamun Indonesia dari potensi luas yang ada. Yang kedua itu ada kondisi lamun. Pada proyek Koremap CTI oleh P2O LIPI didapatkan di Indonesia dihitung dari 110 stasiun pengamatan adalah 42,23%, maka dikatakan status padang lamun Indonesia termasuk ke dalam kondisi kurang baik melalui data yang berada di samping. Lalu yang ketiga ada penyebaran spesies lamun. Untuk melihat sebaran spesies lamun digunakan data dan informasi dari hasil penelitian berbagai institusi, universitas, LSM, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan secara umum Enhalus Acoroides dan Thalasia heprici sering ditemukan di perairan padang lamun Indonesia. Dari informasi yang dikumpulkan dari 366 lokasi diketahui bahwa Thalasia heprici memiliki sebaran yang lebih luas. Pada Thalasia heprici dijumpai pada 310 lokasi dan Enhalus Acoroides dijumpai pada 301 lokasi. Dan dapat dilihat pada gambar di sebelahnya mengenai sebaran jenis lamun di Indonesia. Berikut adalah luas dan kondisi padang lamun di Provinsi Lampung. Dapat dilihat dari 2011 hingga 2015 terdapat luas yang semakin meningkat. Pada tahun 2011, luas padang lamun di Provinsi Lampung itu 310 hektar. Lalu dilanjut di 2012 tetap, tapi pada 2013 itu meningkat menjadi 710 hingga 2015 dengan kondisi yang awalnya semakin baik dari 2011 hingga 2012 menjadi semakin baik, namun pada 2013 sampai 2015 mengalami penurunan. Lalu kondisinya sedang, tetapi pada kondisi kerusakan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Baiklah, terima kasih kepada Farhan atas penjelasannya. Itulah penjelasan dari kami tentang ekosistem padang lamun. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.